Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danau Wage Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Sementara itu, anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu. Tak tembak tersebut, Serka Aceh meninggal, sementara Sertuha mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan 1 karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan dalam perawatan. Ya, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika ini melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, diduga mogok mendadak saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang, sebuah mobil tertabrak kereta komuter lain. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pengangkut bahan rempah ringsek parah usai tertabrak kereta komuter lain saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Cibokor, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan mobil terseret hingga 150 meter hingga warga dan petugas harus berjibaku mengevakuasi kendaraan dari jalur kereta. Ya, diduga mobil pengangkut bahan rempah tersebut mati mesin saat melintasi perlintasan kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Parung Panjang. Asap tebal disertai api besar membumbung dari pabrik produsen cat yang terbakar di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di area pabrik. Ledakan pun terdengar dari dalam bangunan pabrik, hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi panik. 10 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan dan melokalisir api. Setelah hampir 5 jam, api akhirnya bisa dikendalikan dan dipadamkan petugas pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Kepulan asap beserta kobaran api membesar dan membakar sebuah angkutan kota di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kebakaran bermula ketika angkut jurusan Meruya Tanah Abang ini melaju dari arah Palmerah, Jakarta Barat menuju Tanah Abang. Saat melintas di persimpangan Selipi, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin yang kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan. 5 penumpang termasuk sopir yang berada di dalamnya seketika panik hingga berlarian keluar menyelamatkan diri. Dari sebelah kiri keluar asap, langsung ngebul keluar apinya. Udah begitu aja. Itu pas saat kejadian kendaraan lagi jalan atau lagi jalan? Ini angkot jurusan mana sih, Pak? Meruya Tanah Abang, Pak. Meruya Tanah Abang. Lagi bawa penumpang tadi, Pak? Iya. Penumpangnya pada lompat, 4 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan.
Selamat pagi, welcome back to Sindo Today. Gimana kabarnya pagi hari ini? Togi. Pagi. Biar semangat ya. Pagi ya. Apa kabar Priska, gimana? Baik banget. Luar biasa, udah lama gak ketemu Priska ya pemirsa ya? Lama banget. Terakhir kita siaran bareng kayaknya berapa tahun lalu ya? Kayaknya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Aduh, gila. Anak udah berapa nih anak nih ya? Udah ada 5. Baru 1 ya. Suami tetap 1. Semua tetap satu. Wah, harus beri apresiasi ya. Bukan hanya Priska, kita beri apresiasi. Ini ada juga nih, ada sebuah kasus yang viral nih ya. Enak ya bridgingnya kayak gini ya. Ada yang viral, ada seorang ini ya. Mahasiswa. Kemarin itu dijamret di Jogja oleh ada oknum atau enggak pelaku dijamret. Habis itu dikejar. Dia kejar sampai dapet. Terus diambil lagi ponselnya. Habis terus itu divideoin. Kenapa harus viral ya? Divideoin, habis itu ditangkap sampai kepolisian ya. Ya, akhirnya dia dapat penghargaan dari kepolisian. Jadi pelajaran juga buat kita semua, Togi dan juga pemirsa. Kalau kita misalnya lagi ada di jalan, lagi naik ojek online, atau lagi nunggu ojek online, biasanya kan kita pegang handphone tuh di pinggir jalan. Benar. Hati-hati karena semua barang bawaan kita harus kita pegang betul-betul. Iya, karena seringkali kita lalai ya. Kalau kita kadang-kadang pengen update mungkin teman kita on the way atau enggak mau update saudara kita tanpa kita sadar bahwa ini juga bisa ini ya menarik perhatian. Mungkin ada orang yang iseng mengambil akhirnya itulah perbuatan kayak gitu. Tapi apalagi kalau kita lagi pegang handphone biasanya kan kita nggak lihat kiri kanan ya. Setuju, iya itu dia. Memang banyak kasus yang sekarang pun juga lagi ditangani oleh pihak kepolisian. Alangkah sebaiknya mungkin harus dilihat dulu persepsinya karena memang sebelumnya ada sebuah kasus di mana ada seorang ibu dijamret, suaminya mengejar, habis itu mengakibatkan si pelakunya ini meninggal dunia dan akhirnya suaminya malah ditangkap oleh polisi dan jadi tersangka. Iya, cuman akhirnya dari pihak DPR sudah membantu mengklarifikasi bahwa suaminya ini tidak bersalah karena memang self defense. Penting banget kita untuk ini ya, untuk juga melindungi diri sendiri. Nah, langkah baiknya mungkin mengantisipasi dan melindungi diri sendiri. Nah, mungkin Priska tahu bela diri taekwondo atau karate itu penting banget. Kebetulan enggak sih Bang, cuman biasanya aku lagi mikir nih apakah perlu beli semprotan merica? Oh iya, untuk pepper spray ya, pepper spray. Atau nggak mungkin kamu harus latihan sama suami wrestling gitu ya, gulat gitu ya. Iya gitu, mungkin. Tapi itulah bisa ya, kita beri apresiasi kepada mahasiswa yang tadi telah melakukan atau nggak telah membela diri dan pihak kepolisian telah memberi penghargaan kepada dan mahasiswa korbannya. Cewek. Wow, tuh itu dia bisa ya. Jadi cewek juga bisa melindungi diri sendiri. Nah, tos dulu kita ya. Baik, kita sama dulu bisa. Kita asik sendiri nih ya untuk kasus itu. Baik, bisa Anda menyaksikan Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Priska Papilaya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Babakan Madang Bogor dilanda banjir bandang, mobil hanyut terbawa derasnya arus. Ex-Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qaumas menggugat status tersangka kasus kuota haji. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terlibat perang urat syaraf terkait anggaran proyek pembangunan kapal.